histogram ya, betul ya? Iya, betul Pak. Histogram sudah tersampaikan kan berarti ya? Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan citra berwarna. Jadi sebelumnya maaf ini karena nggak bisa luring, jadi otomatis kita harus alihkan ke daring karena mengingat info di lab ada persiapan untuk UTBK ya kalau nggak salah. Nah sehingga perkuliahan di lab mungkin bisa dialihkan terlebih dahulu. Nah oleh karena itu kita ubah ke dalam daring. Lalu konsepnya di sini kemungkinan akan ada beberapa materi. Setelah itu baru kita mulai membahas terkait dengan final project. Jadi di UAS-nya saya berharap nanti ada tugas akhir gitu ya, yang mana nanti yang akan Anda demokan. Nah, mengenai mekanisme demonya saya berharap bisa luring, tapi kalau enggak ya kita lakukan daring kembali. Seperti itu. Terus mungkin juga bisa mulai Anda siapkan terkait dengan apa yang akan Anda demokan di UAS, terkait dengan beberapa materi yang disampaikan pastinya. Dan lebih mengarah ke jurnal ya. Jadi Anda bisa mencari jurnal yang mana nanti akan Anda terapkan khususnya di image processing. Jadi karena topiknya kita adalah image processing ya, Anda kuatkan di area image processingnya. Lalu untuk kriteria jurnalnya seperti apa? Ya seperti halnya layaknya bobot di UAS ya. Jangan sampai nanti bobotnya kurang dari yang Anda kerjakan di sebelumnya atau sama dengan yang sebelumnya. Baik itu tugas dan yang lain. Termasuk juga di beberapa tugas kan Anda membuat beberapa aplikasi. Nah, itu juga akan ditemukan berbarengan dengan yang ada di UAS. Entah itu di sesi yang berbeda ataukah nanti dalam satu sesi yang sama. Sehingga itu yang akan Anda demokan nantinya. Oke. Terus mengenai lebih lanjutnya mungkin nanti dibahas di sesi selanjutnya setelah materinya yang tersampaikan gitu ya. Oke, di share screen-nya ada yang masih belum bisa melihat? Di tempat saya belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya. Kok bisa ya? Ada yang sudah melihat kah? Yang Mohon maaf, belum, hitam saja, Pak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang belum? sudah. Mungkin koneksi ya kalau yang belum itu ya. Tapi yang lain sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai untuk pengolahan citra berwarna. Jadi kalau kita melihat gitu ya, jadi di input sebuah gambar, maka seringkali kita menemukannya adalah citra yang berwarna pastinya ya. Namun ada sering juga dari pengolahan citra berwarna yang kita masukkan sebagai inputan itu diubah terlebih dahulu ke dalam grayscale atau bahkan di black and white. Nah, dengan harapan untuk mengurangi beban komputasinya. Karena pada dasarnya baik itu citra yang grayscale atau citra yang black and white itu juga merepresentasikan dari keseluruhan sebuah citra. Artinya yang warna-warna itu tadi itu bisa dialihkan atau bisa direpresentasikan dalam citra yang grayscale atau black and white. Namun ada kalanya kita mengolah langsung citra yang berwarna itu karena tidak menutup kemungkinan bahwa fitur atau mungkin peranan warna itu sangat diperlukan untuk proses selanjutnya. Jadi ini ada fitur warna yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, maka pengolahannya dalam bentuk citra yang berwarna. Nah, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu terkait dengan model warna. Jadi tujuannya dari model warna ini adalah memberikan fasilitas spesifikasi dari warna standarnya. Nah, esensinya model warna ini lebih ke arah spesifikasi koordinat sistem, di mana setiap warna itu direpresentasikan oleh suatu titik pikselnya. Sama ya, ketika kita mengolah dalam berbagai macam contoh sebelumnya, kalau sebuah citra, khususnya mungkin dalam satu matriks saja ya, diambil dalam satu channel mungkin kalau di warna atau mungkin grayscale
atau mungkin black and white yang bisa disimpan dalam 1 piksel itu 2/8 ya maksimum. Nah, itu kan sama halnya kalau dalam sebuah titik atau sebuah warna atau mungkin atau yang termasuk dalam suatu citra berwarna itu direpresentasikan oleh suatu titik piksel. Nah, suatu titik itu bisa memiliki berapa nilai pikselnya. Kalau dalam grayscale kan hanya satu nilai dalam range 0 sampai 255. Kalau warna, bedanya kalau yang kita kenal ada red, green, blue, kita ada 3 komponen warna yang mengkaitkan pada satu titik. Atau bisa juga dimodelkan dalam bentuk 3 matriks yang ada di sana. Jadi setiap elemen matriksnya dengan posisi yang sama itu merepresentasikan kalau dia suatu lokasi titik terhadap gambar itu dan nilainya memiliki 3 elemen warna. Oke. Nah, implementasi model warnanya itu bisa dari berbagai hasil implementasi. Jadi misalnya orientasi penggunaan model warna itu dalam sisi hardware, bisa model warna di monitor, jadi di layar kita, monitor kita, itu bisa kita lihat komposisi warna yang ada pada layarnya. Nah, seringkali satuannya kan DPI ya. Nah, itu bisa kita lihat, PPI ya. Nah, kalau yang printer yang DPI, dot per pixel sama DPI point per pixel ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu akan merepresentasikan warna-warna yang ada pada setiap hardware. Oke. Pixel per inch, pixel per inch sama dot per inch seperti itu. Jadi tergantung pada hardware mana yang merepresentasikan hasil implementasi dari model warna. Aplikasi yang berikutnya, kalau dari sisi software, kreasi warna dalam pengolahan gambarnya, lalu kreasi pewarnaan dari animasinya, dan bermanfaat juga di model warna itu sebagai ekstraksi fitur. Jadi mungkin dalam suatu kasus ternyata butuh elemen warna tertentu yang mana diangkat sebagai fitur. Nah, sehingga di situ komposisi warnanya tetap dipertahankan, khusus pada elemen tertentu warna itu, maka diekstrak dan dijadikan sebuah fitur. Oke. Nah, kalau kita mengenal yang model yang seringkali digunakan RGB, kita bisa menganggapnya dalam sebuah kubus seperti ini ya, di mana kubus itu ada 3 poros ya, ada panjang, lebar, sama tinggi kan, seperti halnya ruang 3 dimensi, volume gitu ya. Nah, otomatis itu dia merepresentasikan dari 3 komponen warna tadi. Jadi ada red untuk yang mungkin lebar, untuk panjangnya green, tingginya blue. Nah, nanti masing-masing akan punya berapa nilai yang merepresentasikan itu. Nah, sehingga kalau misalnya dia untuk setiap rusuknya itu dia punya komponen nilai, misalnya untuk yang red 0, blue-nya 0, maka otomatis ya dia warnanya merah kan gitu ya. Namun tidak untuk kemungkinan dia bisa memadukan dengan warna yang lain, sehingga bisa muncul yang yellow, katakanlah misalnya ada red sama green, atau mungkin ada magenta, ada cyan, atau keseluruhannya, sehingga menjadi warna yang putih seperti itu. Jadi tergantung berapa nilai terhadap 3 rusuk tadi atau 3 komponen warna utama tadi, red, green, sama blue-nya. Nah, jika masing-masing RGB-nya itu memiliki gray level 8 bit, maka dikatakan juga memiliki kedalaman 24 bitnya, yang mana bisa diperoleh 2/8 dipangkatkan lagi 3. Berarti untuk merepresentasikan 3 komponen warna tadi, red, green, sama blue-nya. Jadi 2/8 pangkat 3 sehingga memperoleh 16.777.216 warna. Nah, sehingga kita bisa membayangkan banyaknya kemungkinan warna yang bisa diperoleh hasil perpaduan dari 3 komponen warna utama tadi, red, green, sama blue. Jadi bisa aja nilai pikselnya bergeser sedikit untuk setiap elemen warna, dan mungkin 1 elemen warna, 2 elemen warnanya tetap, itu juga bisa menghasilkan warna yang berbeda. Jadi untuk nilai 0 sampai 255 untuk setiap komponen warna misalnya 255, 255, 254 gitu aja sudah beda. Namanya 00 sama 1 gitu. Meskipun secara visual dia terlihatnya mirip ya, hitam ya masih dominan hitam, putih masih dominan putih, atau mungkin cenderung ke salah satu
komponen warna merah masih dominan merah, tapi di sana menghasilkan nilai yang berbeda dan hasil warnanya juga harusnya berbeda. Meskipun secara visual kita nggak melihat perbedaannya secara signifikan. Model warna RGB ini kalau kita hasil dari percobaan beberapa yang lalu ya, itu kita bisa ekstrak untuk komponen red, green, dan blue. Yang masing-masing tentunya kalau kita tampilin secara individual ya pastinya dia grayscale kan ya, karena hanya satu channel saja. Nah itu digabung sehingga masuk ke dalam sebuah warna yang ada di monitor. Nah sehingga di situ kalau direpresentasikan menjadi warna utuh dari RGB itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita sedikit eksperimen misalnya rednya kita set 0 gitu ya. Jadi untuk komposisi warna merahnya kita hilangkan sehingga terdiri dari green sama blue-nya sehingga bisa memperoleh hasil yang ada di kiri bawah. Demikian juga kalau green-nya kita set 0 sehingga hanya perpaduan warna merah sama biru atau sebaliknya birunya yang kita set 0 sehingga hanya warna merah sama hijau. Nah, situ ada hasil perpaduan masing-masing, ada kuning, ada mungkin magenta, sian, dan sebagainya, itu akan bermunculan bergantung dari komponen warna yang penyusunnya yang ada. Nah, model warna yang lain itu misalnya kalau Anda nanti terjun dalam sebuah paper, tidak menutup kemungkinan yang dipakai tidak hanya RGB saja, atau model warna yang lain seperti CMY atau CMYK. Di printer pun sendiri juga ada model yang dipakai seperti ini. Jadi ada 4 komponen warna yang bisa digunakan juga yang ada di dalam printer. Nah, kalau model yang CMY atau CMYK ini, dia komposisi penyusunnya ada cyan, magenta, sama yellow. Dia tidak berorientasi lagi, itu ada red, green, sama blue. Nah, sini yang digunakan adalah warna sekundernya, atau alternatif warna dari warna primer, yaitu RGB-nya. Nah, bagaimana kita melakukan pengonversian? Pengonversiannya bisa kita peroleh dari hasil subtraksi, hasil pengurangannya, antara nilai gray level tertinggi antara L-1 kalau tingkat keabuannya tadi pangkat 2 pakai 2 pangkat 8 ya otomatis 256 min 1 255 ya. Dengan suatu nilai yang ada pada masing-masing sinyal warnanya. Jadi untuk konversi RGB ke CMY-nya itu bisa kita peroleh maksimum kan 255 dikurangi dari red, 255 kurangi green, dan 255 untuk kurangi dengan blue-nya. Itu diperoleh untuk cyan, untuk magenta, dan untuk yellow-nya. Oke. Untuk menghasilkan nilai yang lebih baik, maka CMY ini berkembang diperbaiki kembali menjadi CMYK. Jadi ada juga warna keempatnya, yakni black-nya. Black ini bisa juga kalau dalam printer digunakan sebagai for color printing, yang mana diperoleh dari CMY dan black itu sendiri. Model warna yang lain ada juga yang menggunakan pakai HSI, HSV, sama HSL. Nah, di mana alasannya adalah ketika RGB dan CMY itu ideal untuk implementasi hardware, tapi untuk persepsi manusianya masih kurang. Nah, sehingga di sini berdasarkan dari kemampuan manusia untuk memandang objek, itu deskripsi yang diterima oleh mata kita sehingga disalurkan ke otak itu adalah hue, saturation, sama brightness. Nah, dari modal itu tadi, maka yang dipakai di sini adalah 3 hal ini, hue, saturation, sama brightness-nya. Nah, di mana hue-nya itu diperoleh dari atribut warna yang mendeskripsikan dari pure color-nya, tadi bisa pure yellow, orange, red, dan sebagainya. Nah, itu diperoleh dari hue-nya. Dan saturation-nya itu diperoleh dari derajat di mana pure color itu dicerahkan. Jadi itu yang untuk saturation. Dan untuk brightness-nya, karena sini subjektif deskriptor intensitasnya terdiri dari 3. Bisa dilihat itu dari intensity-nya, bisa dilihat dari value-nya, atau bisa dilihat dari lightness-nya. Maka di sini untuk model warna yang selanjutnya, dia ada beragam. Bisa yang dipakai itu adalah HSI, hue, saturation, sama intensity, atau HSV yang dipakai hue, saturation, value, atau pakai lightness-nya. Mungkin yang sering kali dipakai yang HSI, HSV ya sering kali dipakai, namun tidak kemungkinan HSL juga dipakai. Tergantung di jurnal-jurnal atau makalah yang diulas, tergantung kasusnya, sehingga dia mengangkat model warna mana yang diterapkan untuk kasus tersebut. Oke, untuk model warna HSI, di sini seperti spektrum dari warna antara cyan, green, yellow, red, magenta, blue yang diperoleh dari 3 komponen warna primer sama sekundernya. Lalu dengan pusatnya adalah white, kalau semua warna dicampur kan white ya. Maka di situ kita bisa peroleh antara hue sama saturation ya. Hue adalah nilai pure-nya itu tadi, misalnya ada satu titik
suatu titik yang mana dia merepresentasikan suatu nilai, dia warnanya berapa, itu U untuk U-nya. Lalu saturation-nya bisa diperoleh tingkat pencerahannya, dimana itu derajat yang diperoleh dari titik sentralnya terhadap nilai titik pure-nya itu tadi. Dan nanti ada garis horizontalnya itu berdasarkan suatu warna primernya, misalnya di sini contohnya adalah red. Nah, itu kita bisa peroleh hasil dari red-nya, U-nya berapa, dan saturation-nya berapa. Oke. Nah, ini untuk model warnanya dalam bentuk ruang 3 dimensinya, dalam bentuk sebuah prisma, double prisma ya. Nah, ini kita bisa lihat kalau intensitinya 0,75 sama 0,5. Nah, di sini ada perbedaannya masing-masing. Nah, sehingga di situ akan mempengaruhi model warna yang akan digunakan dari intensity yang digunakan. Nah, untuk mencari U sama saturation-nya dengan konsep yang sama dengan tadi, kalau tadi 2 dimensi, ini kita giring ke 3 dimensi. Lalu titik pure color-nya berapa terhadap titik sentral, dan di sini terhadap satu komponen warna red, lalu ditemukan berapa sudutnya. Ya, ini untuk yang dalam bentuk lingkaran. Jadi ada intensity-nya yang berbeda, tentunya akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sama dengan pure color-nya berapa, saturation-nya berapa, dan U-nya berapa. Nah, untuk mengkonversinya gimana? Untuk mengkonversinya, kita anggap mulai dari RGB ke HSI. Nah, di sini kita bisa menggunakan dari persamaan yang berikut, di mana untuk mencari U-nya itu bisa diperoleh kalau nilai B-nya, blue, sama green-nya kita bandingkan. Kalau nilai blue-nya itu kurang dari sama dengan green, maka dia adalah theta. Tapi kalau blue-nya itu lebih dari green, maka dia adalah 360 min theta-nya. Nah, di mana diperoleh dari sudut itu sendiri? Nah, itu berdasarkan dari anti cos-nya. Cos pangkat min 1. Nah, sini baru kita pakai nilai red, green, sama blue-nya. Jadi red dikurangi green, ditambah red kurangi blue, lalu dikalikan dengan setengah, dipakai pembilangnya, dan penyebutnya diperoleh dari red min green dipangkatkan 2, lalu ditambah red min blue dikalikan dengan green min blue-nya. Nah, itu setelah dikalikan, ditambahkan dengan hasil pangkat 2 tadi, baru diakarkan atau dipangkatkan setengahnya. Nah, itu sebagai penyebutnya. Nah, ketika ketemu suatu nilai hasil dari pembagian tadi, maka diantikoskan, sehingga diperoleh berapa sudut tersebut. Oke, lalu untuk menghitung S-nya gimana? S-nya cukup mudah. Jadi 1 minus 3 min dari penyebutnya adalah red tambah green tambah blue dikalikan nilai minimumnya. Minimumnya dari red, green, sama blue itu sendiri. Nah, setelah itu baru mencari intensity-nya. Intensity-nya sepertiga dari red plus green plus blue-nya. Jadi mencari rata-rata ya, dari penjumlahan dari red, green, sama blue. Nah, itu bisa kita peroleh berapa hanya S-nya dan I-nya. Nah, model warna berikutnya ada juga yang pakai YUV. Nah, YUV ini berdasarkan dari komponen luminance, brightness, di mana dimodalkan dari Y-nya, Y-nya. Lalu konten warnanya, kalau minusnya dia pakai UNV-nya, U dan V-nya. Nah, konversinya di sini berdasarkan banyak referensi ya. Jadi ada Gonzales, ada juga Vicente and Dr. Arun Kumar. Nah, kalau berdasarkan dari Gonzales, buku Digital Image Processing, dia mengatakan kalau ada perkalian matrisnya. Yang satu sebagai koefisiennya, yang berisi dari konstanta-konstanta, yang mana harus dikalikan dengan setiap komponen nilai warnanya red, green, sama blue. Nah, sehingga untuk mencari Y, itu diperoleh, masih ingat perkalian dari matriks kan, harus kali kolom ya. Jadi 0,299 kali red, ditambah 0,587 kali green, ditambah 0,114 kali blue-nya. Nah, untuk menghitung U, minus 0,169 dikalikan red, ditambah minus 0,331 kali green, ditambah 0,5 kali blue. Nah, terakhir untuk menghitung V, diperoleh dari 0,5 kali red, ditambah minus 0,419 kali green, dan ditambah minus 0,081 kali blue-nya. Sehingga diperoleh berapa nilai Y, U, sama V-nya. Sama halnya dengan versinya Vicente and Dr. Arun Kumar. Nah, ini yang membedakan hanya di koefisiennya. Jadi 0,257 kali red, ditambah 0,5 kali green, tambah 0,098 kali blue, ditambah konstanta lagi 16. Itu untuk menghitung Y. Untuk menghitung V-nya, U-nya, sorry, 0,439 kali red, min 0,368 kali green, min 0,07 kali. Masih ingat ya, kalau plus kali min kan min. Sehingga tadi kalau
minus 0,169 kali red ditambah minus 0,31 kali green kan samanya dengan dikurangi 0,31 kali green. Nah, seperti itu ya. Berikutnya untuk yang itu yang P ya tadi, yang U-nya 0,148 kali red di minus 0,219 kali green ditambah 0,439 kali blue-nya ditambah 128. Nah, model warna UV-nya bisa kita lihat secara visualnya sebagai berikut untuk yang red, green, blue. Nah, ini untuk memperoleh untuk yang luminance-nya dan ini untuk yang prominence-nya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan kapan nanti misalnya yang diekstrak luminance-nya aja atau yang butuhkan adalah dari prominence tadi, U sama V. Model warna yang berikutnya adalah YCBCR ya, di mana sini model warna ini hasil encoding non-linear dari sinyal RGB-nya. Biasanya digunakan di studio TV Eropa dan digunakan juga untuk kompresi citra. Jadi misalnya kalau dalam beberapa riset, beberapa paper, jurnal, makalah gitu ya yang berkaitan dengan kompresi citra, maka seringkali yang ditemukan model warnanya adalah dalam bentuk Y, CB, sama CR. Dimana Y-nya ini sama, luminance-nya atau lumanya, dan komponen dari CB dan CR-nya itu menggunakan bentuk subtraktifnya, pengurangannya, dari blue sama red-nya pada model RGB-nya. Nah, sehingga untuk konversinya di sini berdasarkan Tarek M pada tahun 2008 diperoleh Y-nya 16 jika ditambah hasil dari perkalian matriks ini. Sama dengan seperti tadi caranya. Dari koefisiennya ini 65,48 dikalikan red, 128,5 kalikan green, tambah 24 kalikan blue. Untuk yang CR sama CB sama 128 ditambah untuk masing-masing hasil perkalian matriksnya. Sehingga nanti bisa diperoleh model warna yang CB, CR sama ini. Sama luminance yang bisa diperoleh, dan ini yang CB sama CR. Nah, di sini hasil dari pengurangan dari blue sama red. Sehingga nanti gambar yang dilihatkan lebih condong ke area 2 tadi ya. Nah, full color image processing bisa juga dipakai, misalnya sini pakai vektor C dalam RGB-nya. Nah, vektor C-nya ini bisa direpresentasikan dalam RGB sehingga tadi diperoleh CR, CG, sama C dulu. Nah, CR untuk yang setiap titik dengan koordinat X, Y. Nah, CG juga sama, setiap titik dengan koordinat X, Y, dan CB juga sama. Nah, ini berdasarkan dari nilai red, green, sama blue-nya. Nah, di sini diberikan sebuah sembarang vektor C, di mana diterapkan dari RGB. Nah, untuk citra dengan ukuran M kali N, maka terdapat MN sehingga CX, Y-nya itu adalah berdasarkan dari ukuran citranya. X-nya kalau tadi baris, maka otomatis batas maksimumnya ya sampai MN1. Kalau kita orientasinya mulai dari 0. Ya, Y-nya misalnya untuk kolom, maka otomatis maksimumnya adalah N-1. Kalau mulai dari 0 juga. Nah, diprosesnya secara terpisah, seperti halnya pada pemrosesan yang ada di gray level. Jadi untuk setiap channel warna red, green, sama blue-nya, itu dilakukan sebuah vektor C. CR, CG, sama CB-nya. Nah, sehingga yang diproses adalah setiap channelnya atau kanalnya dalam citra yang grayscale di setiap channel tersebut. Selanjutnya ada sebuah masking yang bisa dilakukan nanti untuk setiap channel warna. Nah, ini yang membedakan kalau kita pakai konvolusi yang ada terhadap sebuah citra grayscale ya, maka masking atau filternya itu bisa kita terapkan aja ke dalam satu dimensi atau suatu matriks ya. Jadi mulai dari kiri atas sampai kanan bawah. Jadi ada spatial masking. Tapi kalau di RGB color image untuk melakukan konvolusinya dia harus dilakukan ketiga channel warna untuk yang RGB ya. Jadi untuk yang red dikonvolusikan, green dikonvolusikan, dan blue dikonvolusikan. Nah, itu yang untuk full color image processing. Jadi yang membedakan hanya berapa kali harus diterapkan dibanding kalau hanya di grayscale image yang hanya sekali. Oke, selanjutnya bisa kita lihat hasil beberapa pengolahan citra digital dalam bentuk warna. Jadi kalau ini contohnya adalah hasil koreksi dari warna dari yang sebelumnya mungkin flat ke korektornya adalah seperti yang ada di kanan. Atau misalnya di sini untuk yang pencahayaan yang light gitu ya, terang, sini agak digelapin, kita bisa pakai korektor. Nah, ini berdasarkan dari grafik yang akan kita olah. Jadi kita harus mengkonversikan
setiap elemen kan tadi ya, dan setiap channel warna seperti itu. Nah, untuk yang gambar yang terang juga yang gelap juga bisa kita terangkan atau kita koreksi berdasarkan dari grafik yang kita sesuaikan. Jadi ya kalau berdasarkan grafik ini ya, yang semula gelap-gelap yang mendekati 0 ya, kita condongkan ke arah ke yang mendekati 1 sehingga grafiknya ke atas seperti itu. Oke, color balancing juga bisa kita lakukan. Jadi misalnya di sini ada warna yang katakanlah lebih condong ke hitam gitu ya, heavy in black atau mungkin weak in black. Nah, itu kita bisa sesuaikan. Atau mungkin dari satu komponen warna di cyan atau yang di yellow atau di magenta gitu ya. Nah, itu kita bisa sesuaikan berdasarkan grafiknya. Sehingga kita bisa olah gambar itu yang hitamnya banyak, bisa kita sedikit reduksi. Atau mungkin yang hitamnya sedikit, bisa kita banyakkan. Sehingga menjadi dark atau light. Nah, histogram juga bisa kita lakukan. Samanya ketika kita melakukan histogram yang dalam buah citra gray level ya. Grayscale ya. Nah, histogramnya kan 1. Kalau warna histogramnya tentunya adalah 3. Nah, jadi kita bisa pakai ekualisasi atau mungkin kita bisa histogram yang sebelum pemrosesan dengan medianya sekian atau medianya pakai yang sekian. Nah, itu kita bisa sesuaikan pada setiap channel warna. Smoothing juga bisa kita lakukan kalau di gray level kita pakai dalam 1 channel saja. Kalau yang RGB tentunya 3 channel. Kalau misalnya kita sederhana aja, kita ingin melakukan rata-rata katakanlah ya. Jadi kita pakai sebuah mask atau sebuah filter 1/9 katakanlah, kalau kita pakai 9 elemen atau mungkin 3x3. Nah, itu kita terapkan di 3 channel warna. Nah, sehingga kita bisa melakukan image smoothing untuk setiap channel. Jadi untuk yang red, green, sama blue. Nah, di sini diperoleh color image smoothingnya. Nah, ini hasil beberapanya. Kalau misalnya kita olah untuk setiap komponen red, green, sama blue, nanti kita jadikan satu kembali. HSI juga bisa kita lakukan ya, hue, saturation, sama intensity. Dan yang bawah ini misalnya kalau kita pakai averaging 5x5, pakai averaging mask. Nah, sehingga nanti bisa diperoleh hasilnya yang dari tengah untuk intensity komponen yang ada di HSI. Jadi untuk intensity-nya kita ambil dan bisa kita cari perbedaannya. Kita kurangkan di situ. Sharpening juga sama. Jadi kalau tadi smoothing, kalau sini kita pakai Laplacian dengan operator Laplace yang ada, nah itu kita terapkan yang bedakan hanya pada color setiap channelnya. Sehingga diterapkannya adalah pada color image. Hasilnya seperti ini. Oke, nah ini untuk tugas. Kita kumpulkan tugasnya ya. Nanti akan ada sesi demo ya harapannya untuk setiap tugas yang diberikan. Jadi buat program untuk melakukan konversi, tadi udah ada beberapa rumusan ya. Lalu berikutnya adalah untuk melakukan smoothing dan sharpening untuk citra yang berwarna. Sebenarnya kalau Anda sudah bisa melakukan yang citra grayscale, nah tinggal terapkan aja ke warna, artinya ke 3 channel tadi kalau di RC. Oke, mungkin itu dari pertemuan kali ini. Ada yang bisa kita bahas? Silakan. Ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Untuk deadline tugasnya itu nanti kapan ya, Pak? Gimana? Deadline tugasnya. Deadline tugas ya harapannya minggu depan lah. Gitu ya. Jadi minggu depan kita masih ada materi lagi. Nanti numpuk tugas Anda kalau nggak dikerjakan di sana. Nah, di drive-nya itu akan diupdate. Lalu nanti setelah ada materi selesai baru kita ke arah tugasnya. Demo dan nanti ke UAS-nya atau final project-nya. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bisa ditanyakan? Tidak ada. Berarti kita kuliah lagi Sabtu lagi berarti ya? Untuk ke depan, untuk materi berikutnya ya. Ya, nanti tolong dikabari di WA ya, PC ya. Jadi untuk perkuliahan selanjutnya, karena kita ada materi lagi. Nanti materinya harapannya kalau sudah selesai, baru kita lanjut ke tugas dan bahan project. Ya, saya akhiri dulu. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih, Pak.